Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Hanafi Lubis dengan NIM 052885 UPBJJ asal Kota Samarinda. Di sini saya akan menjawab tugas tutorial 3 matkul dasar-dasar penyuluhan. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi, inovasi pertanian, berikan contoh masing-masing. Jawaban soal nomor 1. Proses adopsi adalah pengembalian keputusan individu oleh seorang petani untuk menggunakan suatu inovasi, melibatkan tahapan kesadaran, minat, valuasi, percobaan, dan perapan. Contoh adopsi, seorang petani di desa mulai mencoba benih padi varietas unggul, invari setelah mengetahui bahwa hasilnya lebih tinggi. Pada awalnya ia menguji suatu petak sawah, kemudian setelah berhasil, varietas tersebut diterapkan di seluruh lahan. Proses ini menunjukkan perubahan perilaku petani secara individu terhadap penggunaan teknologi baru. Sedangkan difusi, inovasi adalah penyebaran inovasi dari satu petani ke petani lainnya dalam suatu sistem sosial. Singkatnya, adopsi adalah tindakan internal individu, sedangkan difusi adalah proses penyebaran eksternal antar individu. Contoh difusi, teknologi pertanian organik diperkenalkan oleh penyuluh di suatu desa melalui template. Setelah beberapa petani pelopor berhasil menerapkannya, informasi penyebaran ke kelompok tani lain, kemudian ke desa tetangga. Dalam beberapa musim tanam, praktik pertanian organik menjadi umum dan diadopsi secara luas pada wilayah kecamatan. Untuk soal nomor 2, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh penyuluh? Jawaban soal nomor 2. Berikut upaya yang dapat dilakukan penyuluh untuk mempercepat proses difusi inovasi secara singkat. Yang pertama, menyebarkan informasi inovasi secara jelas dan mudah dipahami melalui pertemuan kelompok tani, demonstrasi, media cetak digital, dan kunjungan lapangan. Yang kedua, mengandalkan demonstrasi plot, demonstrasi cara atau unit untuk agar petani dapat melihat bukti keberhasilan inovasi secara langsung. 3. Mendorong petani pelopor, option leader, untuk menerapkan inovasi lebih dahulu sehingga dapat menjadi contoh bagi petani lain. Yang 4. Membangun komunikasi dua arah sehingga petani bisa bertanya, menyampaikan pengalaman dan merasa dilibatkan. 5. Memberikan pendampingan berkelanjutan dalam tahap awal penerapan inovasi sehingga petani merasa yakin dan mampu melanjutkan secara mandiri. Yang keenam, menghubungkan petani dengan lembaga pendukung seperti permodalan, pemasaran, dan sarana produksi agar inovasi mudah diterapkan dan diakses. Dan pada intinya, penyuluhan berperan sebagai jembatan informasi, fasilitator, dan pendampingan agar inovasi cepat diketahui, dipahami, dicoba, dan akhirnya diterima oleh banyak petani. Soal nomor 3. Salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya atau berikan penjelasannya. Untuk jawaban nomor 3, penyuluhan partisipatif disebut partisipatif karena dalam proses penyuluhan masyarakat atau petani tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penyuluhan berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pemberi instruksi satu arah. Berikut karakteristik penyuluhan partisipatif dan penjelasannya. Karakteristik, berpusat pada kebutuhan masyarakat atau petani. Penjelasannya, materi dan kegiatan penyuluhan disusun berdasarkan masalah, potensi, dan kebutuhan petani, bukan hanya kebijakan pemerintah atau fasilitas penyuluh. Untuk karakteristik keterlibatan aktif petani, penjelasannya, petani berperan dalam identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi hasil. Untuk karakteristik proses belajar dua arah, terjadi pertukaran pengetahuan antara penyuluh dan petani. Pengetahuan lokal dihargai dan dipadukan dengan teknologi baru. Untuk karakteristik penguatan kapasitas dan kemandirian petani, penjelasannya, tujuannya bukan hanya mentransfer teknologi, tetapi meningkatkan kemampuan petani untuk memecahkan masalah secara mandiri. Untuk karakteristik kolaborasi dan musyawarah, penjelasannya, proses dilakukan melalui diskusi kelompok, kerjasama, dan kesepakatan bersama untuk menjalankan inovasi pertanian. Untuk karakteristik berorientasi keberlanjutan, penjelasannya, karena keputusan berasal dari petani sendiri, pulang untuk diterapkan secara berkelanjutan lebih tinggi. Soal nomor 4, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan jenis pendekatan partisipatif, ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Jawaban soal nomor 4. Berikut penjelasan perbandingan pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan pendekatan partisipatif ditinjau dari 5 aspek. Aspek yang pertama, tujuan. Untuk laku, mempercepat penyebaran teknologi pertanian melalui pelatihan dan kunjungan lapangan secara teratur. Untuk partisipatifnya, meningkatkan kemandirian petani dalam menganalisa masalah, mengambil keputusan, dan memilih inovasi sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua itu sasaran. Untuk laku, petani kooperator atau petani contoh sebagai penerima utama teknologi yang kemudian diharapkan menyebarkannya ke petani lain. Untuk partisipatifnya, semua anggota tani yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran bersama. Yang ketiga, organisasi. Untuk lakunya, bersifat hierarkis dan top-down, program disusun oleh penyuluh atau lembaga kemudian diterapkan di tingkat petani. Untuk partisipatifnya, bersifat horizontal dan bottom-up, kegiatan dirancang berdasarkan kebutuhan serta kesepakatan petani. Yang keempat, metode.
untuk lakunya. Pelatihan terjadwal, kunjungan lapangan demonstrasi, dan penyiapan materi secara satu arah. Partisipatifnya, diskusi kelompok atau PRA, sekolah lapangan, percobaan di lahan petani, dan evaluasi bersama. Yang kelima, peran penyuluh. Untuk laku, menjadi instruktur dan pengajar yang memberikan arahan mengenai teknologi yang harus diterapkan. Untuk partisipatif, menjadi faktor yang mendorong dialog, berbagi pengalaman, dan pemberdayaan petani. Jadi kesimpulan singkat, pendekatan laku menekankan transfer teknologi dan penyuluhan ke petani secara terstruktur, sedangkan pendekatan partisipatif menekankan pemberdayaan petani agar mampu menentukan dan mengelola inovasi secara mandiri sesuai kebutuhan lokal. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.